Perkenalkan saya dengan Pinkan Claudette Kayeng dengan NPM 241063315041. Saya dari kelas online teknik logistik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Melayu. Pengertian Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berkembang di wilayah Sumatera, khususnya di sekitar aliran Sungai Batanghari, persisnya di Jambi ya. Kerajaan ini telah dikenal sejak abad ke-7 Masehi dan menjadi pusat perdagangan serta penyebaran kebudayaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya dan kemudian berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit sebelum akhirnya berkembang menjadi Kesultanan Melayu. Letak Kerajaan Melayu. Lokasinya Kerajaan Melayu berada di daerah Jambi sepanjang Sungai Batanghari. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu lebih tepatnya lagi di Sumatera bagian tengah ya. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada di luar sorry. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Tiongkok, dan wilayah Asia Tenggara. Keuntungan letak geografis, yang pertama mudah melakukan perdagangan, yang kedua menjadi pelabuhan persinggahan, kemudian mempercepat perkembangan ekonomi. Sejarah berdirinya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Keberadaan kerajaan ini diketahui dari beberapa sumber sejarah antara lain yang pertama catatan pendek Tiongkok Ising. Saya mungkin kalau salah uh, bacanya mohon dimaafkan. Yang kedua prasasti Padang Roco. Yang ketiga kitab Nagara Kereta Gama. Pada masa awal perkembangannya, Kerajaan Melayu menjadi salah satu kerajaan penting di Sumatera sebelum akhirnya dikuasai Sriwijaya. Raja-raja Kerajaan Melayu, beberapa tokoh penting. Yang pertama Serimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Raja terkenal, beliau itu raja terkenal Kerajaan Melayu yang membawa kemajuan perdagangan. Yang kedua ada Aditya Warman. Beliau raja paling terkenal, uh, kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Pagaruyung. Kemudian beliau juga mengembangkan kebudayaan Melayu dan memperkuat pemerintahan. Kehidupan masyarakat. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai yang pertama itu ada pedagang, kemudian petani, nelayan, dan pengrajin. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh budaya agama Buddha dan juga Hindu. Masyarakat hidup di sepanjang sungai sehingga aktivitas ekonomi berkembang dengan pesat. Sistem pemerintahan. Kerajaan Melayu menggunakan sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Tugas raja itu meliputi memimpin pemerintahan, mengatur perdagangan, menjaga keamanan, serta menjalankan hubungan diplomatik. Raja dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan dan para bangsawan. Masa kejayaan Kerajaan Melayu.
Kerajaan Melayu mencapai masa kejayaan karena yang pertama letaknya strategis. Yang kedua, perdagangan internasional berkembang. Kemudian hubungan baik dengan kerajaan lain. Uh, dan juga memiliki hasil alam seperti emas dan rempah-rempah. Perdagangan dari India, Arab, dan Tiongkok banyak datang ke wilayah Melayu. Penyebab kemundurannya, beberapa faktor kemundurannya itu yang pertama persaingan dengan Sriwijaya, kemudian serangan dari kerajaan lain, lalu perubahan jalur perdagangan, munculnya kerajaan-kerajaan baru, dan juga pengaruh Majapahit. Akhirnya wilayah Melayu berkembang menjadi beberapa kerajaan Islam. Peninggalan kerajaan Melayu. Beberapa peninggalan yang masih dapat ditemukan itu ada prasasti Padang Roco, ada Arca Amogapasa, ada Candi Mauratakus, ada naskah sejarah Melayu, kemudian situs-situs arkeolog di Jambi. Peninggalan tersebut menjadi bukti kejayaan kerajaan Melayu pada masa lampau. Kesimpulannya, kerajaan Melayu merupakan salah satu kerajaan penting dalam sejarah Indonesia. Letaknya yang strategis menjadikan kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Sumatera. Warisan budaya, sejarah, dan peninggalannya masih dapat dipelajari hingga saat ini sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.